Halo, selamat pagi. Ya, baik. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai memori. Nah, memori ini terdiri dari 3 proses utama. Yang pertama adalah penyandian, kemudian penyimpanan, dan juga pengambilan. Jadi ini proses utama merupakan tahapan begitu ya teman-teman. Kita awali dengan encoding, artinya itu ada informasi yang masuk. Kemudian itu akan kita kelompok-kelompokkan gitu, ada kode-kode begitu, yang mana itu nanti akan mempermudah di proses berikutnya, yaitu proses penyimpanan atau storage. Jadi kalau teman-teman membayangkan itu seperti proses filing ya, kita memasukkan file-file ke dalam folder begitu ya, kita bikin penamaan begitu. Kalau misalnya ada nama filenya, kita akan sesuaikan nama filenya itu sama untuk masuk ke dalam sebuah folder begitu, sehingga kita tidak bingung untuk proses yang ketiga, yaitu pengambilan atau retrieval. Jadi ingatan-ingatan tersebut ketika kita sudah masuk ke dalam storage dan kemudian akan digunakan, dibutuhkan pada kesempatan yang berbeda, kita akan mudah untuk memanggil kembali ingatan tersebut karena ada clue-clue tadi itu yang sudah kita sematkan pada saat proses storage. Nah, ketika kita bahas mengenai memori ini ada 3 komponen, yaitu sensory memory atau kemudian working atau short term memory, dan yang terakhir adalah long term memory. Kita akan bahas itu satu per satu. Nah, ini adalah proses tadi ya, proses dari encoding, kemudian dilakukan proses storage ya, pengelolaan, barangkali di situ ada proses rehearsal, latihan-latihan begitu untuk menstimulasi working atau short term memory ini agar bisa lanjut dengan proses berikutnya, yaitu penyimpanan yang berada dalam jangka waktu lebih panjang atau long term memory. Jadi long term memory itu tadi akan ada proses retrieval tadi yang setelah saya jelaskan, yaitu mengambil ulang memori-memori yang sudah ada begitu, mengambil kembali, mengingat kembali begitu. Nah, sehingga ini tadi dapat informasi tersebut dapat diproses untuk selanjutnya dipergunakan. Baik, 3 tahap tadi ya, kalau tadi sudah ada tahap-tahapan ya, mulai dari encoding, kemudian storage dan retrieval, kemudian komponen besarnya apa sih dalam memori itu? Ya, di bahkan pada slide sebelumnya itu ada memori sensorik atau sensory memory. Nah, ini yang secara singkat menampung informasi sensorik yang masuk ya. Kalau pada kesempatan sebelumnya kita membahas mengenai sensasi dan persepsi. Nah, ada informasi yang diterima oleh sensor kita, ya, alat indera kita. Nah, sementara itu belum diproses lebih lanjut di otak, ya, maka alat indera kita ini tadi sudah menyimpan informasi tersebut. Nah, itu yang disebut dengan sensory memory. Kemudian memori kerja atau kalau dalam bahasa Inggris disebut working memory atau juga disebut short term memory, ini yang memproses informasi yang diterima dari memori sensorik tadi itu naik ke otak begitu ya, diproses di otak, kemudian itu tadi dengan proses rehearsal, latihan-latihan, maka sensory memory menjadi working memory. Tadi working memory akan langgeng atau berada lebih lama di pemrosesan informasi kita, sehingga itu masuk menjadi memori jangka panjang atau long term memory. Long term memory ini menyimpan informasi dalam periode yang lebih lama, yang akan kita gunakan sewaktu-waktu kita membutuhkan dengan proses retrieval tadi. Baik, ini adalah klasifikasi memori untuk menyimpulkan apa yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada komponen berupa sensory memory, short term memory, dan long term memory. Sensory memory tadi berkaitan dengan haptic memory. Haptic memory itu adalah memori di area taktil dan gustatory ya. Kemudian echoic memory ini berkaitan dengan stimulus auditorik, dan iconic memory ini berkaitan dengan stimulus visual. Kemudian long term memory, ini ada working memory, jadi ingatan yang saat ini sedang berjalan di dalam diri kita. Kemudian long term memory, ada deklaratif dan non-deklaratif. Kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Baik,
Sensory memory ini tadi ya ada iconic memory, sehingga di situ ada iconic store begitu yang menyimpan ingatan-ingatan visual kita begitu ya. Iconic store ini menyimpan informasi-informasi yang ditangkap oleh sensor mata kita. Nah, jenis-jenis memori sensori ya, tadi ada echoic, kemudian iconic dan haptic memory. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Echoic ini sumbernya dari visual. Oh, maaf, ini terbalik ya. Echoic itu bersumber dari auditorik, iconic bersumber dari pendengaran, dan haptic ini bersumber dari sensor sentuhan. Oke, kita lanjutkan dengan working memory. Disebut juga memori jangka panjang atau jangka pendek atau short term memory. Penyimpanan memori ini sifatnya sementara saja, yang menyimpan informasi jumlahnya terbatas saja, sehingga kalau tidak ada proses rehearsal atau proses-proses latihan, maka informasi dari memori jangka pendek ini akan lebih cepat hilang begitu. Ketika memori jangka pendek ini hilang, maka yang terjadi adalah lupa begitu. Ini seperti teman-teman kalau dalam kelas kuliah seperti ini mendapatkan informasi. Nah, kalau kalian tidak mencatat atau kalau nanti setelah selesai kelas tidak ada upaya untuk mengingat atau tidak mengerjakan kuis misalnya seperti itu, maka apa yang diperoleh informasi-informasi pada saat kuliah itu akan cenderung lebih mudah lupa. Kalau ada rehearsal, maka informasi-informasi tersebut akan terasah, jadi dia akan terus bekerja di dalam pemrosesan informasi di otak kita, sehingga dalam jangka waktu yang lebih panjang dia akan beralih menjadi long-term memory. Baik. Kita dapat mencoba membentuk citra mental. Di situ ada visual codes, ya, ada kode-kode visual begitu, ada iconic memory. Nah, itu akan membantu kita untuk langsung connect gitu ya, langsung mengingat begitu berdasarkan stimulus visual tertentu. Ya, karena ada kode-kodenya ini. Kemudian begitu juga yang terjadi pada suara, ya, suara. Atau itu kita sebut kodenya adalah phonological codes. Jadi ada kode-kode suara. Sehingga contohnya saja teman-teman bisa membedakan antara suara motor ya merek A dengan suara motor merek B begitu ya. Karena teman-teman sudah pernah memiliki ingatan mengenai suara tersebut, yaitu masuk ke phonological codes ya, kode-kode. Nah, kemudian individu juga dapat memfokuskan, mengkategorikan kelompok-kelompok itu tadi berdasarkan makna, yaitu semantic codes. Ya, ada pemaknaan-pemaknaan sehingga itu tadi tidak semata-mata berdasarkan kode visual atau kode phonological, ya, kode suara, tetapi juga pemaknaan. Nah, untuk semantic codes ini variasi antara individu satu dengan individu lain sangat beragam. Nah, untuk tindakan fisik seperti harinya proses belajar atau olahraga, memainkan alat musik. Nah, di situ juga ada kode-kode gerakan, yaitu motor codes ya. Sehingga di situ teman-teman sudah akan ingat tuh bagaimana untuk mengayuh sepeda gitu ya misalnya, atau bagaimana menggerakkan tangan pada saat berenang. Nah, working memory ini adalah sistem yang kapasitasnya terbatas ya, teman-teman. Sehingga di sini tidak bisa kita andalkan untuk menyimpan informasi dalam jangka panjang ya, sehingga sifatnya hanya menyimpan secara sementara saja. Ya. Komponen dari working memory ada phonological loop, ada visual spatial sketchpad. Nah, ini yang tadi berkaitan dengan lanjutan dari sensory memory tadi ya, ada suara, kemudian visual dan spasial, ya. Kemudian ada episodic buffer. Di sini adalah ruang penyimpanan sementara, di mana informasi dari memori jangka panjang, kalau kita proses retrieval, dan juga memori-memori baru yang baru masuk, begitu ya, itu diintegrasikan, dimanipulasi, ya, sehingga tersedia dalam proses kesadaran kita. Nah, proses kesadaran ini artinya seseorang bisa mengingat. Kemudian the central executive, nah itu adalah pusat pengelolaan atau ibaratnya itu ruang kendali begitu yang mengarahkan tindakan keseluruhan dan memantau kemajuan saat langkah-langkah sementara ini selesai. Nah,
Kemajuannya ini maksudnya adalah apakah informasi tersebut atau ingatan tersebut akan diproses lebih lanjut sehingga perlu masuk ke dalam long term memory, atau ketika diputuskan tidak ada rehearsal lagi, dianggap tidak penting, maka memori tersebut akan mengalami decay atau berangsur-angsur aus, ya, hilang. Baik, ketika memecahkan masalah aritmatika misalnya, nah sentral eksekutif ini tidak menyimpan angka atau aturan penambahan, ya. Sebaliknya ia merencanakan gitu dan mengontrol urutan tindakan yang perlu dilakukan. Jadi tidak semua angka-angka itu dihafal, tetapi yang dihafal adalah misalnya step by step apa yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu. Itu membantu untuk membagi dan mengalokasikan perhatian ke subsistem yang lain. Ya, karena ingatan kita ini kan tidak hanya terdiri dari satu hal saja, tidak hanya satu lapisan saja, tapi ada banyak lapisan. Ibarat di laptop kalian, nah itu foldernya kan tidak hanya satu folder aja bahkan bisa berisi dari beberapa file. Jadi di situ ada folder-folder, ada banyak folder. Oke, ini adalah the working memory model. Kita lihat tadi ruang kendalinya ada di central executive, kemudian itu yang mengelola ya dan mengintegrasikan dari phonological loop, episodic buffer, dan visual spatial sketchpad. Nah, di sini kalau phonological loop, nah itu ada articulatory loop, ada acoustic store. Nah, itu adalah ruang-ruang penyimpanan ya. Nah, itu yang kemudian dipanggil lagi ya, teman-teman. Nah, bagian yang tiga adalah long term memory atau memori jangka panjang, yaitu ibarat perpustakaan gitu. Ini adalah tempat penyimpanan arsip begitu ya, yang luas di mana memori tersimpan lebih tahan lama. Memori jangka panjang menyimpan sejumlah besar informasi hingga seumur hidup. Nah, ada informasi yang sangat kuat begitu ya teman-teman, yang itu akan kita ingat sepanjang kehidupan kita. Nah, itu tempatnya ada di memori jangka panjang. Ini adalah jenis long term memory, ada deklaratif memory, ada non deklaratif memory. Ya, non deklaratif ada 1 2 3 4 dan deklaratif ada 2. Kita lihat satu persatu. Deklaratif memory. Deklaratif memori ini melibatkan pengetahuan faktual, begitu ya. Memorinya adalah eksplisit, melibatkan pengambilan memori secara sadar atau disengaja. Ketika misalnya sadar mengenali atau mengingat sesuatu. Nah, contoh di sini ada dua tipe dari deklaratif adalah episodik dan semantik. Nah, episodik ini menyimpan pengetahuan kita tentang pengalaman-pengalaman pribadi. Kapan, di mana, kejadian apa terjadi, itu di episode kehidupan kita. Jadi, ketika teman-teman misalnya diminta untuk mengingat kembali, kalian menjadi mahasiswa baru tuh tahun berapa? Pertama kali cari kos di mana gitu ya, berapa lama tinggal di kos yang itu, kemudian kenapa pindah dan segala macamnya. Ini ada kenangan-kenangan begitu ya di episode kehidupan kita. Ada episodenya dan teman-teman tahu kronologi kejadiannya. Kemudian memori semantik di sini mewakili pengetahuan faktual umum tentang dunia dan bahasa, termasuk memori untuk kata-kata dan konsep. Nah, ini juga mulai berkembang dari masa kanak-kanak itu ya, ketika perkembangan bahasa dan perkembangan kognitif itu sudah tambah berkembang begitu ya. Teman-teman memasukkan sedikit demi sedikit ada kosakata baru begitu ya. Kosakata baru, maknanya, cara penggunaannya, seperti itu sehingga pada saat katakanlah usia kalian saat ini gitu ya, kalian memiliki kosakata yang lebih variatif gitu ya, mulai dari kosakata yang itu sifatnya casual hingga kosakata yang formal, digunakan dalam setting formal. Kemudian tipe long term yang kedua adalah prosedural atau non-deklaratif memory. Memori prosedural atau non-deklaratif ini tercermin dalam keterampilan dan tindakan. Ya sifatnya implisit ya, kalau tadi deklaratif itu adalah eksplisit, kalau ini sifatnya implisit. Nah, ini terjadi ketika ingatan memengaruhi perilaku kita tanpa kesadaran. Kayak misalnya tadi saya contohkan pada saat working memory kan ada latihan untuk naik sepeda gitu ya, mengayuh sepeda. Nah, ketika proses belajar ada tahapan untuk mengingat itu, kaki kanan dulu, kaki kiri dia akan di bawah, kalau kaki kanan di atas kayak gitu ya, nggak mungkin barengan kan. Nah, pada saat
kemampuan naik sepeda itu terus-menerus kalian latihkan hingga saat ini. Nah, saat ini kemampuan menaiki sepeda itu telah menjadi procedural memory. Artinya saat kalian naik sepeda itu sudah otomatis saja. Kalian tidak perlu mengingat-ingat diawali dengan yang mana dulu, begitu. Analoginya sama ketika teman-teman naik motor ya, pertama kali naik motor atau pertama kali nyetir mobil. Nah, begitu. Jadi awalnya kan perlu mengingat-ingat gitu. Terus kemudian latihan terus. Nah, ketika sudah terlatih dan sudah diaplikasikan dalam waktu yang lama, maka kemudian sudah hafal di luar kepala begitu ya. Prosedurnya seperti apa? Nah, ini jenis-jenis memori implisit ya, ada prosedural, asosiatif, non-asosiatif, dan priming. Ada 4 macam ya tadi itu. Prosedural seperti tadi sekilas mengenai memori implisit tadi, jadi keterampilan motorik dan eksekutif untuk melakukan tugas. Nah, ini tadi sudah otomatis masuk ke dalam memori jangka panjang kita sehingga tidak perlu berpikir lagi. Kemudian yang kedua adalah asosiatif. Asosiatif adalah penyimpanan dan pengambilan informasi melalui asosiasi dengan informasi lain. Jadi ini lintas ya. Tadi kalau saya contohkan ada folder-folder begitu ya, maka informasi satu barangkali berkaitan dengan informasi yang lain. Contohnya adalah ketika kalian sekarang kuliah nih ya, kemudian kalian kan masih ingat punya teman SMA tuh. Nah, suatu ketika teman ketemu lagi dengan teman SMA, ternyata kalian berada di sebuah organisasi yang lama, organisasi yang baru gitu, tapi temannya teman lama. Nah, dengan demikian ada asosiasi antara informasi-informasi ini. Oh, dia si A. Oh, dia adalah temanku dulu. Dulu kan dia begini. Dia di kelas IPA ini. Atau dia asalnya dari mana? Dan gitu ada asosiasi informasi antara satu informasi dengan informasi yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kebalikannya, yaitu non-asosiatif, mengacu pada perilaku yang baru dipelajari melalui paparan berulang terhadap stimulus yang terisolasi. Jadi ini memang informasi yang sifatnya baru ya, spesifik begitu. Kemudian priming adalah efek di mana paparan stimulus tertentu mempengaruhi respon yang diberikan terhadap rangsangan yang disajikan nanti ya, stimulus yang disajikan nanti. Jadi priming ini seperti latar belakang begitu ya, yang dapat kita gunakan kalau misalnya kita punya proses atau mengalami proses asosiatif ini tadi, maka kita sudah harus punya priming begitu untuk pengasosiasian. Kalau yang baru banget maka itu nanti jatuhnya ke non asosiatif. Nah, ini adalah proses mengingat, tetap kita levelnya ada 3 level, biological, psychological, dan environmental. Nah, biological seperti ini ada kaitannya dengan kapasitas otak kita dan juga alat sensori kita. Kemudian psychological berkaitan dengan tadi kode-kode yang kita miliki, visual, phonological, semantik, dan motorik tadi itu. Kemudian tidak lupa adalah poin yang paling bawah ini adalah emotional arousal at time of event, mood at time of retrieval. Jadi emotional states-nya atau kondisi emosinya seperti apa pada saat peristiwa itu terjadi yang masuk ke dalam input memori kita. Kemudian yang berperan juga adalah ketika kita melakukan retrieval, pemanggilan kembali ingatan itu, bagaimana suasana perasaan kita. Kemudian environmental ya, itu ada beberapa hal juga yang perlu dipertimbangkan. Nah, contohnya ini semua teman-teman kalau misalnya pada saat ujian gitu kan, kenapa bisa kita ingat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tertentu, tapi untuk pertanyaan-pertanyaan lain itu sulit kita memanggilnya. Nah, itu ada proses melupakan juga begitu. Secara psikologis, lupa itu terjadi ketika kita tidak mampu untuk melakukan proses encoding ya, atau inadequate rehearsal. Jadi latihannya ini kurang banyak begitu sehingga nggak nyantol gitu. Apa yang ditangkap tadi itu dari sensory memory lanjut ke working memory, tidak ada rehearsal, maka yang terjadi adalah
yang saya jelaskan tadi, memori tersebut mengalami aus atau decay, hilang perlahan-lahan, begitu ya. Kemudian motivasi, ya, kalau motivasinya rendah dan juga dalam situasi yang cemas begitu, maka individu akan cenderung mudah untuk lupa. Nah, kalau dari segi environment atau lingkungan, nah kalau terlalu banyak stimulus, nah itu juga individu akan mengalami lupa. Terlalu banyak stimulus juga akan menyebabkan ada misinformation effect gitu ya, ada distorsi informasi, jadi kebingungan begitu dalam mengasosiasikan ya tadi, sehingga ini sulit untuk masuk ke long term memory karena proses asosiasi informasinya juga menjadi tidak optimal berjalan begitu. Ya, informasi terlalu banyak terus mirip-mirip, nah itu yang menyebabkan individu tidak bisa memilah dan memilih untuk masuk ke dalam storage atau penyimpanan tadi itu. Sehingga kalau mau dilakukan rehearsal itu juga akan membutuhkan energi yang banyak dan akan kesulitan juga untuk memanggil. Maka dari itu untuk membantu mengingat ya sehingga tidak lupa, nah kita proses storage-nya ini perlu kita lakukan dengan penuh kesadaran dan dalam proses yang bertahap. Ya, kalau SKS ya teman-teman, sistem kebut semalam. Nah, itu kalian sekarang sudah tahu ya teorinya. Kalau SKS itu oke, itu adalah rehearsal tetapi dengan informasi atau stimulus yang banyak sekali melakukan rehearsal dalam jangka waktu yang singkat, ya saya kira apa yang kita peroleh untuk masuk ke dalam ingatan jangka panjang kita juga akan sangat sedikit sekali. Bisa jadi bahkan setelah kalian ujian, kalian sudah lupa apa yang kalian pelajari sebelumnya. Gitu ya teman-teman. Oke, itu materi mengenai memori. Kita akan lanjutkan lagi untuk paparan yang berikutnya. Terima kasih.